Bismillahirrahmanirrahim. Perbaiki sholatmu, maka duniamu akan teratur. Perbaiki sholatmu, maka rizkimu akan teratur. Perbaiki sholatmu, maka semua urusan duniamu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan siklus kebaikan kita di dunia ini dengan cara kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan tentang cara kita untuk memohon, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kamu pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan dengan sholat. Maka orang yang melakukan dua siklus ini, kesabaran dalam dirinya, kemudian ketika dalam kondisi sabar ada halangan-halangan, maka kemudian melakukan sholat, maka sabar dan sholat ini menjadi siklus. Kalau kita lakukan, kalau kita sempurnakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala jamin kebaikan dunia kita. Dalam masalah rizki misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyampaikan ternyata kata kuncinya ada pada sholat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa, atau nahnu narzuquka la nas'aluka rizqa. Wa'mur ahlaka bis-shalah, dan perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan sholat. Tentu nggak mungkin kita memerintahkan keluarga untuk mengerjakan sholat sebelum kita sendiri melakukan sholat. Maka orang yang melakukan sholat dengan rutin, menjaga sholat 5 waktunya, menambah dengan hal-hal ibadah sholat yang sunnah, kemudian menjaga keluarganya, anak-anak dan istrinya untuk melakukan sholat, dan wastabir 'alaiha, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kembali perintah sabar. Tapi perintah sabar yang kaitannya dengan sholat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dengan sigot dalam bahasa Arab wastabir, maknanya lipat gandakan kesabaran kita dalam melakukan sholat. Karena memang sholat ini kalau dicerna berat sekali. Coba kita bayangkan dalam kesibukan sehari-hari, ada 5 waktu yang harus kita jaga. Waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, bahkan waktu subuh. 5 waktu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat. Bagi orang yang imannya lemah, bagi orang yang tidak punya semangat untuk mengerjakan sholat, berat memang. Maka butuh sabar yang berlipat-lipat. Wastabir 'alaiha, sabarlah melakukan sholat. Maka disitulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita, la nas'aluka rizqa, wahai manusia, kerjakanlah sholat, sabar mengerjakan sholat, kami tidak akan minta rizki darimu. Nahnu narzuquka, bahkan kamilah yang akan mencukupkan semua rizkimu, bahkan kamilah yang akan memberikan semua kebutuhan rizkimu. Untuk itu, kalau kita ingin diberikan kelancaran rizki, kalau kita ingin diatur dunia kita, diperbaiki dunia kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbaikilah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hubungan itu adalah sholat. Maka bagaimana mungkin kita akan kemudian dimudahkan urusan dunia, dimudahkan urusan rizki, kalau kemudian hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak baik? Sholat kita masih belum bisa terjaga dengan baik. Kalau kemudian ada waktu kita sholat, kalau nggak ada waktu nggak sholat, bagaimana kemudian kita akan bisa dimudahkan semua urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian ada orang yang kemudian beranggapan bahwasanya mengerjakan sholat itu mengurangi waktu bekerja, mengerjakan sholat itu bisa mengurangi kualitas
waktu kita untuk mendapatkan keuntungan dalam perniagaan dan berdagang. Naudzubillah. Orang kemudian menganggap bahwasanya semata-mata pintu datangannya rezeki dengan giatnya dia berusaha, dengan giatnya dia bekerja. Sekiranya ada waktu yang terkurangi dari waktu mereka bekerja, mereka menganggap dengan hitung-hitungan materi, kalaulah misalnya 24 jam, per jamnya mereka mendapatkan 1 juta misalnya. Kemudian dia gunakan waktunya 5 menit, 10 menit untuk beristirahat dan kemudian mengerjakan sholat, seolah-olah kemudian jatah rizkinya, jatah karunia, keuntungan dalam dagangnya berkurang. Sehingga mereka mengatakan, kami sibuk bekerja, kami nggak sempat sholat. Bagaimana mungkin kemudian dia bisa mendapatkan kemudian dalam hidupnya, keberkahan dalam hidupnya, kalau kemudian sholatnya masih seperti itu posisinya. Untuk itu, bagi orang yang menjaga sholatnya, yakinlah bahwasanya semua urusan dunianya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan tidak hanya urusan dunianya saja, nanti di akhirat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semua urusannya. Bukankah pertama kali yang akan ditanya, yang akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah sholat kita? Kalaulah kemudian sholat kita sudah terjaga, amalan yang lain juga akan ikut baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang menjaga sholatnya, dunianya akan baik, akhiratnya juga akan baik. Kemudian kadang-kadang kita berpikir, tetangga kita misalnya, teman kita misalnya, yang dia nggak pernah sholat, atau mungkin sholat tapi sekehendaknya saja, kalau mau dikerjakan, kalau enggak ditinggalkan, toh buktinya juga lancar-lancar saja rezekinya, toh buktinya dia juga kaya raya, sukses dia dalam berdagang, sukses dalam mengelola perusahaannya, dia nggak sholat. Dan bahkan lebih dari itu, ada orang-orang yang kafir, dia nggak pernah melakukan kebaikan, dia nggak pernah tentu punya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga dia kaya raya, menguasai banyak bidang pekerjaan yang bisa dia kuasai. Disinilah iman kita terpanggil, kita yakin ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sungguh kami akan berikan mereka semua yang mereka mau, dan kemudian mereka gak sadar bahwasanya ini semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kita kenal dengan istidraj. Orang yang gak pernah sholat, orang yang meninggalkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah berikan semua yang mereka inginkan, semua yang mereka capai di muka bumi ini, padahal mereka tidak pernah beribadah. Kita yakini inilah istidraj. Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menyampaikan kepada orang tadi, silakan nikmati semua dunia ini, dapati semua dunia ini, tapi nanti ketika di akhirat juga kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuka-suka Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengadab sehabis-habisnya, seberat-beratnya orang seperti ini, sebagaimana mereka sudah mendapati semua ini di dunia dengan kehidupan yang mereka inginkan di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab.